Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada hari ini. Masih membahas ahkamul janaiz, hukum-hukum seputar masalah jenazah. Dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-80, ya. Taib. Akhir dari pembahasan kita adalah ma yantafi'u bihil mayyit. Apa saja yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. Yakni amalan apa yang bisa sampai kepada orang yang telah meninggal dan bermanfaat bagi mereka dari amalan orang yang hidup. Taib. Kemarin sudah kita sebutkan al-mayyit yantafi' min amali ghairi. Orang yang telah meninggal bisa mendapatkan manfaat dari amalan orang lain sebagai berikut. Yang pertama, doa seorang muslim untuknya, baik itu keluarganya maupun selain keluarganya. Dan ini kita nukil ijma' para ulama bahwa doa itu sampai kepada orang yang telah meninggal. Yang kedua adalah qada'u waliyil mayyit shauman nadar. Wali dari si mayyit mengqadha puasa nadar, puasa wajib dari keluarganya yang meninggal. Dan ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Dari mazhab Syafi'iyah dan selainnya, mereka berpendapat bahwa sampai untuk orang yang meninggal ketika diqadha puasanya oleh keluarganya mencakup puasa nadar dan puasa wajib. Taib. Dan sebagian mazhab seperti mazhab Imam Ahmad tidak boleh dipuasakan untuk orang yang telah meninggal kecuali puasa nadar saja, kecuali puasa nazar saja. Sekarang kita masuk yang ketiga, ya.
Yang ketiga, qada'ud dain anhu min ayyi syakhsin waliyan kana aw ghairah. Mengqadha utang untuk orang si mayit. Mengqadha utang untuk si mayit, apakah dari siapapun orangnya, ya, min ayyi syakhsin, dari siapapun orangnya, membayarkan utangnya, maka itu bermanfaat bagi orang yang meninggal, ya. Dari siapapun orangnya, apakah itu adalah walinya atau selain walinya. Jadi kalau ada orang yang berutang, kemudian ada orang lain yang membayarkan utangnya, maka itu sampai bermanfaat bagi si mayit. Ini diterangkan dalam banyak hadis, ya. Kemudian yang keempat, dari amalan yang bermanfaat bagi si mayit, dari amalan orang yang hidup adalah amalan anak yang salih. Dari amalan-amalan salih, ya, apa yang dilakukan oleh anak salih dari amalan-amalan yang salih. Jadi ditakyid, ya, ditakyid artinya dibatasi. Amalan yang bermanfaat untuk orang tua anak yang salih itu kalau anaknya melakukan kebajikan, kebaikan, ketaatan, ibadah, itu bermanfaat akan sampai kepada orang tuanya. Yang demikian itu karena, ya, orang tuanya ini dialah yang mengusahakannya anak tersebut, sehingga orang tua ini mendapatkan pahala semisal dengan pahala anak tersebut. Difahami, ya? Jadi kalau ada anak saleh, dia melakukan ketaatan, melingkup seluruh ketaatan, yang penting dihitung sebagai amalan saleh dalam syariat, ya, dihitung amalan saleh dalam syariat. Karena ada juga orang yang menghitung amalan saleh padahal bukan amalan saleh, amalan bid'ah, syirik. Taib. Jadi sepanjang itu amalan saleh, maka amalan saleh ini bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Dia niatkan atau dia tidak niatkan, sampai kepada orang tuanya. Terus, ya. Dan pahala orang tuanya itu sama dengan pahala anaknya yang beramal. Sama. Paham, ya? Duna ayyanqusa min ajrihi syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari anak tersebut. Tidak kurang pahalanya, tapi sama. Kenapa? Karena al-walad min sa'yihima, karena anak tersebut itu dari usaha kedua orang tuanya. Dan anak tersebut merupakan jeripayah usaha kedua orang tuanya. Ya, kita katakan karena anak itu tidak mungkin ada kalau tidak ada orang tuanya. Makanya dikatakan dia adalah usaha orang tua. Tidak mungkin ada anak kalau tidak ada ibu. Dan tidak mungkin ada anak kalau tidak ada ayahnya. Maka ayahnya inilah yang mengusahakan anak tersebut, dan dia layak mendapatkan pahala atas amalan anak yang saleh. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidaklah akan mendapatkan sesuatu apapun kecuali apa yang telah dia usahakan. Ya. Seorang tidak akan mendapatkan sesuatu apapun kecuali apa yang telah dia usahakan. Dan Nabi SAW bersabda, ya, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbih, sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri. Min kasbihi, dari usahanya sendiri. Sebaik-baik perkara yang dimakan oleh seseorang dari makanan adalah dari hasil kedua tangannya sendiri, dari hasil pekerjaannya, hasil keringatnya, bukan dari hasil meminta-minta. Wa inna waladahu min kasbihi, dan sesungguhnya anaknya seseorang itu merupakan usahanya dia. Jadi di sini ketika Allah berfirman, seorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan
dulu di dunia. Kata Nabi, dan anaknya itu adalah usaha dia. Makanya dia akan mendapatkan dari amalan anak yang saleh tersebut. Dan hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan haditsnya di atas syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Haditsnya sahih. Taib, masih yang keempat ini kita jabarkan sedikit lagi. Dari yang menguatkan ayat dan hadis bahwa amalan anak yang salih bermanfaat bagi kedua orang tuanya, ya, masuk di dalamnya hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya atau yang akan disebutkan akan datang juga, yaitu warid hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang tua bisa mendapatkan intifa. Orang tua baik di masa dia hidup maupun dia sudah meninggal, datang dalam dalil-dalil dia bisa mendapatkan manfaat dari amalan anaknya yang saleh. Ada hadis khususnya, ya kan? Ada hadis khusus orang tua mendapatkan manfaat dari amalan saleh anak yang saleh, dari amalan salehnya anak yang saleh. Iya, seperti sedekah, kan sudah lewat, ya kan? Dan akan datang wasyam, termasuk puasa. Iya. Taib. Bahkan seluruh amalan saleh anak yang saleh bermanfaat, bukan cuma ini, bukan cuma sedekah saja, bukan cuma puasa, tapi ini ada hadis khususnya bermanfaat. Jadi ada amalan khususnya anak saleh, sedekah, ada amalan khususnya. Ada hadis khususnya, ya, bukan amalan khusus, ada hadis khusus menyebutkan tentang bermanfaat. Sedekah anak yang saleh pada orang tuanya ada. Termasuk puasa, sudah lewat, ya. Kalau dia puasakan untuk orang tuanya, ada hadis khusus menjelaskannya. Dan ada juga doa anak yang saleh, ada juga kan hadisnya. Nah, ini semua dalil menunjukkan bahwa amalan anak yang saleh bermanfaat. Dan penyebutan amalan saleh, penyebutan amalan-amalan khusus tadi seperti sedekah, puasa, dan doa itu bukanlah bukan pembatasan bahwa hanya itu yang sampai kepada orang tua. Tapi kita katakan seluruh amalan anak yang saleh, dari amalan saleh saja pasti bermanfaat dan pahalanya akan didapatkan oleh kedua orang tuanya. Taib, dia niatkan ataupun tidak. Dan ini nanti akan lebih jelas nanti pada pertemuan setelahnya. Di antara amalan khusus ini saya sebutkan, ya, di antara hadis khusus yang menyebutkan tentang ada pahala yang sampai untuk kedua orang tua adalah hadis Aisyah. Ini tentang sedekah, ya, anak bersedekah untuk orang tuanya. Datang dalam hadis Aisyah, dia berkata, datang seorang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, ibuku meninggal tiba-tiba, walam tusi, dan dia tidak sempat berwasiat, dan aku menyangka kalau dia berbicara sempat maka dia akan bersedekah. Apakah dia memiliki pahala in tasaddaqtu anha, jika aku bersedekah untuknya dan saya juga dapat pahala? Ya. Jadi pertanyaannya di sini, apakah ibuku itu yang sudah meninggal tadi tiba-tiba, apakah dia dapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya dan saya juga dapat pahala dengan itu? Kata Nabi, na'am, iya. Kamu dapat pahala dan ibumu juga dapatkan pahala dengannya. Fatasaddaqa anha, maka bersedekahlah untuknya. Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini dalil menunjukkan bahwa anak yang bersedekah itu tidak ada sampai kepada orang tuanya. Iya, sampai kepada kedua orang tuanya. Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu meninggal ibunya dalam kondisi beliau tidak menghadiri waktu meninggalnya. Dia tidak ada di tempat. Maka dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal sedangkan saya gaib, tidak hadir waktu kematiannya. Apakah bermanfaat bagi ibu saya jika saya bersedekah sesuatu untuknya? Kata Nabi, na'am, iya. Maka Sa'ad bin Ubadah berkata, fa inni ushiduka annaha yat al-minkhiraf sadaqatun 'alaiha. Maka sesungguhnya ya Rasulullah, saya ushiduka
menjadikanmu sebagai saksi bahwa saya telah bersedekah untuknya kebunku yang sedang berbuah sekarang. Ya, saya persaksikan untukmu, saya bersedekah untuknya kebun yang sedang berbuah. Saya persaksikan itu sebagai sadaqatun alaiha, sebagai sedekah untuknya. Ini pertama di antara faedah di sini yang paling jelas, boleh bersedekah untuk orang tua. Jelas ya, walaupun dia sudah meninggal. Dilakukan oleh anaknya. Baik, dilakukan oleh anaknya. Itu sampai. Yang kedua, ini keutamaan anak yang saleh. Dia ketika meninggal orang tuanya, dia bersedekah untuknya. Iya. Keutamaan anak yang saleh, dia bersedekah untuknya. Dan ini keutamaan Sa'ad bin Ubadah, dia bersedekah dengan kebun. Dia sedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Jadi semua yang disedekahkan itu buahnya dimakan, ya, hasilnya didapatkan, lalu disedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Semua pahalanya mengalir ke siapa? Ke ibunya. Dan saat dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Iya, dengan itu. Hadits lain, datang seorang lelaki dan berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya ayahku meninggal dan dia meninggalkan harta, tapi dia tidak berwasiat. Fahal yukaffar anhu, apakah dosanya bisa terhapus? Ya, jika saya bersedekah untuknya. Ini hal yukaffar khotoyahu, begitu. Apakah dosanya terhapus kalau saya bersedekah untuknya? Qala na'am, kata Nabi, iya. Jadi kalau bersedekah untuknya, dia dapat pahala, dosanya terhapus juga, padahal dia sudah meninggal. Ya kan? Tayyib, dan masih ada hadis yang lain. Dan di sini dari penjelasan ini, dari penjelasan amalan orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal bermanfaat. Apakah seluruh amalan orang yang hidup bisa dihadiahkan kepada orang yang meninggal? Itu terjadi khilaf yang berat. Ya. Dan sebagian para ulama berpandangan bahwa sampai pahalanya, ya. Setiap amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup dihadiahkan kepada orang yang mati sampai. Itu pendapat sebagian para ulama, ya. Saya lihat pendapat ini adalah pendapat Imam Ibnu Qayyim. Namun pendapat yang benar dalam masalah ini, kita katakan bahwa amalan orang yang hidup sampai kepada orang yang meninggal, itu tidak ada yang sampai kecuali apa yang diperkecualikan oleh syariat. Karena itulah Al-Iz bin Abdus Salam dalam Al-Fatawa menyebutkan bahwa wa man fa'ala ta'atan lillah, siapa yang melakukan ketaatan untuk Allah Ta'ala, thumma ahda sawabaha ila hayyin aw mayyit, lalu dia menghadiahkan pahalanya untuk orang yang hidup atau untuk orang yang mati, maka pahalanya itu tidak akan berpindah kepada orang yang mati. Karena Allah berfirman, wa an laisa lil insan illa ma sa'a, seperti ayat yang kita bacakan tadi, ya, dalam surah An-Najm. Dan seseorang tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dulu telah dia usahakan. Anak saleh ya usaha dia, sampai, ya. Anak saleh itu usaha dia. Apalagi hadisnya jelas tadi sudah kita bacakan. Tapi adapun kalau orang melakukan ketaatan lalu dia hadiahkan, ini hadiah ini, saya berpuasa misalnya, saya sholat misalnya, saya baca Quran, itu kan amalan badaniah semua kan, sholat, puasa, ya, dan seterusnya. Saya niatkan untuk fulan, maka ini tidak sampai, tidak akan berpindah pahalanya, karena Allah berfirman, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Seorang tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang telah dia usahakan. Fa in syara'a fit ta'ah, kalau dia misalnya mulai melakukan ketaatan, di awal mula dia melakukan ketaatan, lalu dia meniatkan untuk menghadiahkan kepada orang yang mati, maka lam yaqa anhu, maka itu tidak akan mungkin terjadi, tidak akan berpindah, ya, tidak akan sampai pahalanya, kecuali, ya, ada kecualinya, apa yang telah diperkecualikan oleh syariat. Jadi di sini kita tidak hantam rata begitu, tidak kita hantam rata semua amalan orang hidup sampai orang mati.
Tidak semua. Tapi yang sampai itu dari apa yang dia hadiahkan orang yang hidup untuk orang yang mati, menghadiahkan pahala, kita katakan sampai apa yang dijelaskan oleh syariat. Jadi kita harus terbatas dengan syariat masalah penghadiaan ini, karena kalau dikasih bebas bahaya. Ya. Seperti apa yang diperkecualikan oleh syariat, kata beliau, yang sampai kepada orang meninggal dihadiahkan, ya. Orang hidup menghadiahkan untuk orang yang sudah meninggal sampai pahalanya seperti sedekah, sampai pahalanya. Karena hadisnya ada kan? Iya. Bahkan walaupun bukan kerabatnya, dia bersedekah untuk orang, dia bersedekah atas nama fulan, itu sampai bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Wassaum, puasa, sudah lewat, ya. Yang mempuasakan dia adalah walinya. Kalau dia punya tanggungan puasa wajib atau puasa nadar, maka dipuasakan oleh walinya. Penghadiaan pahala seperti ini sampai karena ada hadis khususnya. Wal hajj, demikian pula haji, dapat pahala bagi orang yang menghajikannya dan bagi orang yang dihajikan. Adapun menghadiahkan pahala secara mutlak itu bukan dari adat as-salaf, bukan dari kebiasaan para ulama as-salaf, para sahabat menghadiahkan pahala seperti itu. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah halaman 54 beliau berkata, walam yakum min adatis salaf, bukan dari adat kebiasaan para ulama as-salaf, para sahabat, generasi terbaik dari umat ini, bukan dari kebiasaan mereka, para as-salaf, jika mereka sholat sunnah, mereka puasa sunnah, mereka melakukan haji yang sifatnya sunnah, atau mereka membaca Al-Quran, lalu mereka menghadiahkan pahalanya untuk orang yang mati dari kalangan kaum muslimin, baik keluarganya maupun yang bukan keluarganya. Bukan kebiasaan mereka seperti itu. Tidak ada yang seperti itu dari mereka, ya. Naam. Maka fala yang bagi al-udul an tariqis salaf fa innahu afdal wa akmal, maka tidak sepantasnya seorang berpaling, ya, dari jalannya as-salaf. Tidak boleh seorang berpaling dari jalan as-salaf, karena jalan as-salaf itu adalah jalan yang paling afdal dan paling sempurna, yakni paling sesuai dengan syariat. Dan Syekhul Islam rahimahullah taala di sini menyebutkan salat sunnah, puasa sunnah, haji sunnah, ya. Tidak disebutkan yang wajib, ya, karena tidak mungkin yang wajib dihadiahkan. Iya kan? Yang bisa dihadiahkan itu amalan tambahan. Tidak mungkin, ya, ini menunjukkan bahwa asalnya ibadah itu tidak bisa ditabdil, ya. Tidak bisa ditabdil. Salat wajib, ya, bisa tidak salat wajib itu digantikan oleh orang? Dia katakan, saya istirahat dulu salat duhur, antum gantikan saya, ya. Mau salat subuh, saya mengantuk, tolong antum dulu yang ganti. Tidak bisa. Adapun amalan sunnah ini, mungkin kalau ada yang berpendapat, maka Syekhul Islam membantahnya. Dan Syekhul Islam juga punya kalam yang lain, ya, punya kalam yang lain, dan pendapat beliau juga itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, ya, dalam kitab Ar-Ruh, ya, yang dimana beliau berpendapat bahwa, jadi kesimpulannya ini kalimatnya, dia berpendapat bahwa orang yang hidup bisa menghadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, iya, orang yang sudah meninggal, dan ini tidak benar, ya. Ini tidak benar. Nah, tidak kuat pendapat ini. Dan memang sekali lagi khilaf para ulama tentang ini, masalah intifa'ul amwat, ya, memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal dengan usaha orang yang hidup. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh, ya, kitab Ar-Ruh, kitab beliau membentangkan di situ pendapat-pendapat para ulama, ya.
Dan juga tadi sudah kita sebutkan pendapat Al-Iz bin Abdussalam, dan itu yang menjadi kesimpulan kita, ya, bahwa yang sampai kepada orang yang dihadiahkan hanyalah yang diperkecualikan oleh apa? Syariat. Walaupun Imam Ibnu Qayyim sendiri berpendapat intifa'ul amwat. Nah, orang mati bisa mendapatkan manfaat dengan usaha orang yang hidup, dengan seluruh usaha orang yang hidup, seluruh amalan. Iya. Dan saya sudah sebutkan tadi, terbatas dengan dalil itu lebih nikmat dan itu lebih terjaga. Iya. Baik. Sekarang kita masuk yang kelima. Di antara amalan yang di antara perkara yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal adalah ma khallafahu min ba'dihi min atharin salihatin wa sadaqatin jariyah. Apa yang ditinggalkan oleh si mayit setelah dia meninggal? Apa yang ditinggalkannya dari athar, bekas-bekas amalan yang salih, sedekah-sedekah jariyah dia tinggalkan. Dari seluruh bentuk bekas-bekas amalan salih dan dari seluruh bentuk-bentuk yang dia tinggalkan setelah dia meninggal, ya, maka itu bermanfaat, tetap mengalir bagi si mayit. Karena itu Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 12, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kata Allah Ta'ala, dan kami akan mencatat ma qaddamu, segala apa yang telah mereka kedepankan. Maksudnya segala apa yang telah mereka kerjakan berupa amalan-amalan yang sudah lewat. Wa atharahum, dan yang dicatat juga adalah bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan dari amalan salih. Ya, dan ini dalilnya banyak, ya. Semisal ini dari hadis Abu Hurairah yang paling masyhur, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Ya, dalam lafaz yang lain illa min salasati asya. Illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Apabila manusia telah meninggal, kata Nabi dalam lafaz yang lain, anak cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya. Jadi seluruh amalannya terhapus. Dan di sini terdapat pendalilan bahwa ibadah-ibadah, salat, ibadah puasa, atau yang semisal dengannya dari amalan badaniyah, iya kan? Itu la tajri fiha an-niyabah, tidak bisa digantikan. Tidak bisa. Orang kalau sudah istirahat, nanti saya ganti salat, nanti saya lagi yang salat, saya gantikan antum. Tidak bisa digantikan, itu ibadah. Ibadah-ibadah tadi. Itu asalnya, ya. Taib. Terputus seluruh amalannya orang yang sudah meninggal. Illa min salas, kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah jelas sekali, ya. Banyak bentuknya dan nanti akan dijelaskan hadis yang lebih banyak lagi. Sedekah jariyah seperti sumur, bangun masjid, bangun sekolah, sumur, jalan, sedekah jariyah yang berjalan pahalanya setelah meninggal. Termasuk mushaf, termasuk amal sedekah jariyah di sini. Kalau as-salaf menafsirkan sedekah jariyah adalah wakaf. Iya. Mereka tafsirkan apa? Wakaf. Seperti apa wakaf? Dia wakafkan masjid, dia wakafkan tanah, dia wakafkan mushaf, dia wakafkan kitab-kitab. Iya kan? Dipakai. Selama dipakai tidak hancur, maka itu adalah sedekah jariyah, wakaf. Rumah, siapa saja boleh manfaatkan rumah itu. Kalau lewat istirahat, dipakai tidur, dipakai. Itu wakaf. Semua. Itu sedekah jariyah. Atau ilmu yang tafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang. Selama berapa orang yang pernah diajarkan, dia tunjukkan jalan yang benar, maka selama dia beramal, pahalanya akan mengalir kepada orang yang telah mengajarkannya tanpa mengurangi pahala orang yang beramal itu. Yang ketiga, anak salih. Waladin salihin yada'u lahu. Anak salih yang mendoakan orang yang meninggal tersebut dari kalangan orang tuanya. Naam. Tayyib.
Dan tentang hadis ini Syekh Ibnu Utsaimin punya syarah yang thayyib, yang sangat bagus tentang hadis ini. Sangat bagus penjelasan beliau. Beliau jelaskan hadis ini ya, tentang manfaat hadis ini dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dengan penjelasan syarah yang sangat bagus. Nah, di pembahasan waladin salih, ini pembahasan kita, anak saleh yang mendoakan dia. Nabi SAW menyebutkan di sini anak saleh yang mendoakan orang tuanya, pahalanya sampai. Ini penyebutan doa di sini, bukan pembatasan. Dan ulama selain Syekh Utsaimin juga menyebutkan hal itu, bahwa penyebutan doa anak saleh itu bukan pembatasan, bahwa yang sampai pahalanya kepada orang tua bukan hanya doa saja. Tidak seperti itu maknanya. Paham ya? Tidak seperti itu maknanya. Tapi kenapa disebutkan doa? Karena doa inilah yang paling bagus di antara amalan anak saleh untuk orang tuanya. Wa illa, jika tidak, maka kita katakan kullu amalin salih min waladin salih. Seluruh amalan saleh dari anak yang saleh itu akan mengalir kepada siapa? Akan mengalir kepada orang tuanya, dia niatkan atau tidak dia niatkan, sampai pahalanya. Para ulama mengibaratkan seperti hadis, untuk bisa dengarkan hadis, ya, siapa yang menanam sebuah tanaman, siapa yang menanam sebuah tumbuhan, lalu tumbuhan itu dimakan oleh burung, ya kan? Dimakan oleh burung. Yang jelas dimakan secara hak atau dimakan secara batil. Bahkan orang yang mencurinya sekalipun, orang yang menanamnya dapat pahala atau tidak? Diambil dengan cara yang hak atau diambil dengan cara yang tidak hak, dapat pahala. Dia niatkan atau tidak dapat pahala? Dapat. Seperti itulah anak salih, kata para ulama. Seperti itulah anak yang salih. Orang tuanya akan mendapatkan apa? Pahala dengannya. Apapun yang muncul dari kebaikan, yang jelaskan saya sudah takkid, saya sudah batasi bahwa yang sampai itu amalan salih. Ya, jadi sekali lagi pembatasan, ya, waladun salih yad'u lahu, ya. Pembatasan di sini waladin salih dibatasi dengan as-salih karena pahala itu tidak akan mengalir kecuali dari yang salih saja. Difaham ya? Itu faedah yang kedua lagi. Faedah tambahan. Dikatakan lagi anak yang salih. Kalau tadi yang saya takkid doa ya. Yang saya takkid tadi doa. Di sini doa tidak terbatas. Bukan artinya doa saja yang bermanfaat bagi orang tuanya, tidak seperti itu. Dalilnya sudah kita bacakan tadi di awal kan, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Dan Nabi SAW bersabda, hadisnya, wa inna waladahu min kasbihi, dan anaknya itu termasuk dari usahanya orang tua. Jadi semua amalannya sampai, tapi amalan saleh ya. Berarti catatannya amalan saleh. Bukan amalan sayyi'ah, bukan amalan dosa, maksiat, bukan. Terus takkid yang kedua di sini dikatakan anak salih. Iya. Kita katakan anak saleh. Kalimat saleh inilah yang sampai pahalanya kepada orang tua, karena pahala itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dari yang saleh saja, tidak selainnya. Adapun dosa, adapun dosa maksiat dari anak tersebut fala yulhaq bil walid, tidak boleh diarahkan kepada orang tuanya. Paham ya? Ini catatan penting. Tidak boleh diarahkan dan diikutkan kepada kedua orang tuanya. Ya? Baik. Kenapa tidak boleh diikutkan? Karena bukan amalan salih, satu. Yang kedua, ya, asalnya dosa itu tidak ditanggung oleh orang lain, tidak ditanggung orang lain. Iya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan orang yang berbuat dosa itu tidak akan ditanggung dosanya oleh orang yang lain yang tidak berbuat. Ya. Makanya kalau dikatakan hukum karma itu tidak ada dalam Islam. Bapaknya berbuat, anaknya nanti yang menanggungnya. Tidak ada itu dalam Islam seperti itu. Menyelisih Quran. Hukum karma. Walaupun banyak orang yang berucap dengannya, ya, hukum karma. Kasihan kalau hukum karma ya.
Orang tuanya berbuat, anaknya yang dapat dosanya, anaknya yang dapat batunya. Ya, enggak ada ya. Atau anaknya berbuat, abinya yang mendapatkannya. Naam. Jadi di sini ala kulli hal disebutkannya doa dalam hadis ini karena kata para ulama seperti Syekh Utsaimin, karena doa itulah yang paling bagus di antara seluruh amalan saleh. Kan bisa saja Nabi SAW berkata, awaladin salih yusallu lahu, salat untuk orang tuanya. Anak saleh membaca Al-Quran untuk kedua orang tuanya. Iya. Bisa disebut amalan lain kan, anak saleh yang melakukan ibadah ini untuk orang tuanya. Tapi Nabi hanya menyebutkan apa? Doa, menunjukkan bahwa doa inilah yang paling bermanfaat bagi orang tua. Iya. Taib. Yang paling diharapkan. Makanya orang yang meninggal itu sangat menunggu doa anaknya. Bagus kalau anaknya saleh, dia ingat orang tuanya, dia berkata, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'idhu min adzabil nar wa min adzabil qabri. Ya Allah, jagalah orang tua saya dari azab kubur, dari azab neraka. Rahmatilah dia, ampunilah dosanya, maafkanlah segala kesalahannya. Ini doanya sangat ditunggu oleh orang yang sudah meninggal. Betapa banyak orang yang sudah meninggal itu menunggu doa. Syukurlah kalau dia punya anak yang saleh yang selalu mengingat dia dalam doanya. Naam. Maka penyebutan doa di sini kata para ulama juga adalah tahridan, sebagai bentuk dorongan untuk anak agar dia mendoakan ayahnya dan ibunya. Nah, itu juga ya. Taib. Bukan maknanya itu adalah takyid, pembatasan. Dipaham ya? Karena al-ajr, pahala, akan didapatkan oleh orang tuanya, ibu dan anaknya, dari anaknya yang saleh. Jadi pahala itu akan didapatkan oleh orang tuanya dari anaknya yang saleh. Kullama amila amalan salihan, setiap kali dia beramal amalan salih, mau dia salat, mau dia puasa, mau dia bersedekah, mau dia baca Quran, mau dia beramal amalan salih apa saja, maka semuanya itu akan mengalir sampai kepada kedua orang tuanya. Ya, sama saja dia doakan ayahnya atau tidak, semua amalan selain doa itu sampai. Sama saja dia niatkan atau tidak juga sampai. Ya, dalilnya tadi sudah saya sebutkan ya, seperti orang yang hadisnya menyebutkan seperti orang yang menanam tanaman, tumbuhan, lalu dimakan oleh apa saja memakannya, dimakan secara hak atau secara batil, dimakan oleh binatang, dimakan oleh burung-burung, dimakan oleh manusia, siapapun yang memakannya, maka semuanya mengalir kepada pemiliknya. Iya. Jelas ya? Dan datang pula dalam hadits yang lain tentang apa saja yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, jadi bekas-bekas ya. Kemudian dari hadits yang saya bacakan tadi, kalau kita perhatikan ikhwan fillah, kalau kita perhatikan hadis yang kita sebutkan tadi, dari 3 amalan saleh yang disebutkan ini, yang pertama yang amalan sedekah jariyah kan, wakaf. 1. Yang kedua ilmu yang diajarkan, ya. Udah yang ketiga apa? Anak soleh. Antum kalau perhatikan 3 amalan ini kan amalannya kekal, mengalir terus. Kalau antum perhatikan 3 amalan ini, dari 3 amalan ini itu semuanya sebabnya muncul karena dia. Makanya dikasih lafaz di sini ma khallafahu min ba'dihi, apa yang sudah dia tinggalkan dari bekas-bekas yang soleh. Kita katakan apa yang menjadi sebab dari amalan soleh itu muncul. Kapan dia menjadi sebab amalan soleh itu terjadi, muncul, dia jadi sebabnya, maka dia akan mendapatkan pahala itu. Dan 3 amalan ini semuanya adalah sebab. Iya, orang baca Quran, siapa yang kasih mushaf? Dia yang jadi sebab. Orang salat di masjid, siapa yang kasih sebab? Dia yang bangun masjid. Iya. Kemudian ada anak yang soleh, siapa yang jadi sebab? Orang tuanya yang jadi sebab. Ada orang yang beramal dengan ilmu, siapa yang menjadi sebab? Menjadi sebab? Ya, guru yang mengajarkan ilmu. Jadi 3 ini semua amalan adalah amalan apa? Sebab. Dan ini semuanya adalah bekas-bekas amalan soleh yang ditinggalkan oleh orangnya. Iya kan?
yang akan dicatat tadi, wa naktubu ma qaddamu asarahum. Dan semisal amalan ini sebenarnya banyak ya, bukan cuma 3 saja. Datang dalam hadis Abu Qatadah juga, semisal hadis Abu Hurairah tadi ya, terputus seluruh amalan kecuali 3. Datang dalam hadis Abu Qatadah, kata Nabi SAW, sebaik-baik yang ditinggalkan oleh seseorang setelah dia meninggal ada 3. Yang pertama anak salih yang mendoakan dia, sedekah tajri yang berjalan, ini sedekah jariyah yang berjalan, yablughuhu ajruha, yang akan sampai kepadanya pahalanya. Wa ilmu yu'malu bihi min ba'di, ilmu yang diamalkan dari orang yang diajari setelahnya. Jadi mirip hadis Abu Hurairah dengan hadis Abu Qatadah. Datang hadis Abu Hurairah juga, Nabi SAW bersabda, inna mimma yulhaqul mu'min min amali, sesungguhnya dari amalan yang akan diikutkan dari orang yang beriman, pahala dari amalan yang diikutkan kepada orang beriman setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan yang dia sebarkan. 1, ilmu yang diajarkan dan yang dia sebarkan itu akan berjalan terus. Bahkan kata Syekh Utsaimin, dari 3 amalan saleh tadi, sedekah jariyah, ilmu yang dia ajarkan, dia sebarkan, anak saleh, dari 3 jenis amalan jariyah ini, amalan yang akan kekal ini, tidak ada yang mengalahkan keutamaannya ilmu agama, dan tidak ada yang mengalahkan besarnya manfaatnya dari seluruh amalan. Ilmu lah yang paling besar manfaatnya dan yang paling banyak keutamaannya. Jelas ya? Iya. Tidak ada mengalahkan ilmu sudah. Makanya kalau orang mau berlomba cari pahala, berlombalah di ilmu agama. Berlombalah di mana? Di ilmu agama. Jadi hadis ini seluruh amalan terputus kecuali 3. Pada hadis ini di dalamnya terdapat keutamaan besar terhadap apa? Ilmu. Mempelajarinya, mengajarkannya, mendakwahkannya dan menyebarkannya. Dari 3 amalan saleh ini yang akan kekal adalah ilmu. Maka siapa yang menjadi sebab? Siapa yang jadi sebab tersebarnya ilmu? Ya kan? Maka dia masuk dalam golongan yang disebutkan dalam hadis tadi. Meskipun bukan dia yang menyampaikan ilmu, tapi dia yang memfasilitasi. Dia yang mengantar gurunya sehingga gurunya bisa membawakan ilmu. Maka orang yang mengantarnya dapat pahala atau tidak? Dapat. Gurunya tidak bisa sampai kalau tidak ada yang antar. Atau dia fasilitasi dalam bentuk yang lain. Dia belikan kitab, gurunya ngajar pakai kitab yang dia belikan. Pahala tidak? Ya, dia dapat pahala sama dengan guru itu. Ya, ini luar biasa. Ilmu itu luas ya. Kalau mau dijabar-jabarkan nanti luas sekali. Iya. Siapa yang jadi wasilah kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sama dengan ya tujuannya. Sama dengan tujuan wasilah, sama dengan pahala orang yang melakukan tujuan. Yang kedua dari amalan saleh yang diikutkan kepada orang yang meninggal, yang pertama tadi ilmu yang dia ajarkan dan ilmu yang dia sebarkan. Yang kedua anak saleh yang dia tinggalkan. Sudah 2 ya. Kemudian kata Nabi yang ketiga, mushaf yang dia wakafkan. Dia wakafkan di masjid, di rumah-rumah Quran, dia wakafkan. Selama mushaf itu dibaca, luar biasa pahalanya orang yang bersedekah. Yang keempat, masjid yang dia bangun. Nah, ini jelas sekali masjid. Berapa orang yang sholat di sana, semua pahalanya sama dengan pahala orang yang menyumbang. Kata Nabi, walaupun dia bersedekah seperti besarnya sarang burung saja, 1 batah, 2 batah, 1 tehel dia sedekah. Ini 1 tehel ini sudah lebih besar dibanding apa? Dibanding sarang burung. Sarang burung itu besarnya mungkin lingkarannya ini tangan kita ini, kecil saja. Siapa yang bersedekah bangun masjid, walaupun sedekahnya sedikit seperti sarang burung, maka dia sudah bisa mendapatkan pahala dibangunkan rumah di sorga. Dan tentunya orang yang bersedekah itu bertingkat-tingkat. Ada yang sedekahnya banyak, ada yang sedikit, dan tergantung pada keikhlasannya. Ini luar biasa ya sedekah jariyah ini, bangun masjid. Au baitan libnis sabil, atau dia bangun rumah untuk ibnus sabil. Ibnus sabil adalah orang yang terputus jalannya, tidak bisa pulang sampai ke tujuannya karena bakalnya habis. Dia buatkan rumah
tempat orang istirahat. Jadi dia bangun di pinggir jalan. Setiap ada orang yang berlalu, boleh minum di situ. Orang yang berlalu tidak dapat tempat, tidak bisa sampai tujuan, istirahat di situ. Itu rumah. Dia siapkan untuk orang yang beristirahat, minum, makan. Memang ada orang-orang dari dulu seperti ini ya. Dia bangun rumah, memang rumah itu sudah diwakafkan. Siapa yang mau mampir di sana istirahat, bahkan makannya gratis, minumannya gratis, istirahatnya gratis. Ada ya orang-orang dulu. Ini wakaf dulu seperti itu. Iya. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dialirkan sungai, orang manfaatkan, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya fi sihhatihi, di masa dia masih sehat, di masa dia masih hidup, semuanya itu akan hidup kepadanya setelah dia meninggal. Taib. Dan ada lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal ini. Iya. Selesai dari pembahasan amalan yang bermanfaat bagi orang yang meninggal. Ala kulli hal, siapa yang menunjukkan amalan saleh kepada manusia, dia akan mendapatkannya. Seperti hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Barang siapa yang mencontohkan ya sebuah jalan yang baik. Jadi sunnah itu bermakna at-tariq. Siapa yang menunjukkan dalam Islam ini sebuah jalan yang baik, dia contohkan amalan yang baik, maka dia akan dapatkan pahala itu. Dan pahala setiap orang yang beramal setelahnya, tanpa mengurangi orang yang beramal itu sedikit pun. Ya. Ini amalan yang akan dicatat setelah kematian ya. Dan ini bentuk ilmu juga ya, menunjukkan kebaikan kepada orang, itu masuk dalam bab apa? Masuk dalam bab ilmu. Ya, dia tunjukkan kepada orang saja. Misalnya katakan hari ini sudah tiba puasa Ayyamul Bid, misalnya puasa 3 hari, 13, 14, 15 Hijriyah. Nah, besok sudah masuk. Nah, temannya lupa, oh iya, insyaallah. Orang itu puasa karena diingatkan saja kan? Diingatkan saja. Besok ada waktu masa puasa 3 hari lagi, bisa kita puasa. Maka dia puasa, pahalanya sampai tidak? Maka pahalanya itu akan sampai kepada fulan, padahal dia mengucapkan kalimat itu tidak ada beban sedikit pun. Besok sudah tanggal 13, bisa kita puasa. Selesai. Dia puasa 3 hari, pahalanya mengalir sama dia. Itu kehebatannya apa? Ilmu. Ilmu itu kata para ulama bisa kita dapatkan pahalanya meskipun tidak ada harta, kata para ulama. Walaupun tidak ada harta. Makanya ilmu itu bisa mengalahkan orang yang berduit, bisa mengalahkan orang yang kaya kalau dia punya niat yang salih. Nah, lanjut. Kemudian kita masuk ke pembahasan setelahnya. Setelah amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayit, kita lanjut ke pembahasan ahkam ziaratul kubur, hukum ziarah kubur. Iya. Hukum ziarah kubur. Tayyib. Catatan pertama untuk ziarah kubur ini, disyariatkan seorang ziarah kubur dengan tujuan dan hikmah itti'adz biha, mengambil nasihat dengan ziarah tersebut. Itu tujuan ziarah kubur ya, mengambil nasihat dan pelajaran dari kematian. Apalagi tudzakiru al-akhirah, mengingatkan negeri akhirat. Ya, akan mengingatkan kita tentang negeri akhirat. Jadi mengambil nasihat dan pelajaran tentang kematian, bahwa kehidupan ini ada batasnya. Tidak ada di antara kita yang kekal. Dan akan mengingatkan kita akhirat. Dan itu akan memutus apa? Apa faedahnya ziarah kubur ini? Akan memutus angan-angan, ya kan? Akan memutus angan-angan yang panjang sekali. Kita mau bangun rumah, mau beli mobil, mau lagi ini dan ini. Kalau dia ingat kematian, terputus semua itu. Iya kan? Memutus angan-angan. Yang kedua, akan menjadikan seorang itu bersegera untuk bertaubat. Seorang mengingat kematian seperti ini, dia akan bersegera bertobat karena dia tahu dosanya banyak. Yang ketiga, akan menjadi cambukan bagi dia untuk kuat dalam beramal saleh. Itulah faedahnya orang pergi ke kuburan. Apalagi faedahnya?
akan melembutkan hatinya dan tidak akan menjadikan hatinya jadi keras. Itu semua faedah yang disebutkan para ulama. Di antara faedah orang pergi ziarah kubur dan banyak mengingat kematian. Ya, mendorong orang segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, akan mencambuk dia beramal salih, dan akan memperpendek angan-angannya dari kehidupan dunia ini. Nah, namun seorang pergi berziarah kubur mengambil pelajaran-pelajaran tadi, itu dipersyaratkan tidak boleh dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah atau apa yang membuat Allah murka. Seperti apa? Berdoa kepada kuburan. Ya, bagus ziarah kubur, tapi dia pergi ke kuburan, pergi berdoa. Karena ini dilarang, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dia berdoa kepada penghuni kubur, pada para wali, orang saleh, istighatsah, minta bantuan pada selain Allah Ta'ala. Atau dia tazkiyah, mengkultuskan, ya. Tazkiyah itu dia mengkultuskan sahibul qabr. Dia kultuskan, wah ini penghuni kubur ini luar biasa, orang saleh. Nah, dia kultuskan. Ini haram. Sampai dia kalau masuk tunduk-tunduk, bungkuk-bungkuk misalnya. Kemudian kalau dia di situ sudah ziarah kubur, dia iktikaf berdiam diri namanya. Dia iktikaf. Khusyuk di sisi kubur. Nah, itu dia mengkultuskan. Ini haram semua ya. Wal qata'allahu bil jannah. Serta termasuk perkara yang haram adalah memastikan untuk sahibul kubur dengan surga. Nah, ini penghuni kubur ini orang saleh, hafal Quran, hafid Quran, wali, guru, surga dia. Nah, haramnya seperti ini. Tidak boleh dia memastikan seperti itu. Makanya di antara akidah ahli sunnah, mereka itu tidak boleh mengkultuskan orang bagaimanapun kesalehannya sampai dia melihat dengan apa dia ditutup. Itu pun tidak boleh dia jamin surga. Itu akidah ahli sunnah. Tidak boleh dia berkata fulan itu masuk surga itu, insyaallah. Dia katakan pasti atau spesial dengannya. Tidak boleh. Dia katakan masuk neraka, masuk surga. Tidak boleh. Itu tazkiyah. Itu masalah gaib. Iya. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan dia diampuni dosanya, masuk ke surga. Itu bisa. Harapannya. Nah, dalil yang menjelaskan tentang tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan buruk yang mendatangkan murka Allah tadi, ini dalilnya diterangkan dalam hadits Buraidah ibnul Husayb radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu saya melarang kalian dari berziarah kubur, kata Nabi. "Fazuruha," maka sekarang silahkan kalian menziarahinya. Silahkan kalian menziarahinya. Apa faedahnya? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena berziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya. Dan akan menambah kebaikan untuk kalian jika kalian menziarahinya. Semakin kalian sering menziarah kubur, maka akan semakin menambahkan kebaikan, ya, kepada kalian, melembutkan hati, mengingatkan kematian, memperpendek angan-angan, mendorong orang beribadah, menyegerakan orang bertobat. Itu semua kebaikan yang sudah kita sebutkan tadi. Faman arada ayyazura falyazur. Maka siapa yang mau berziarah, kata Nabi, silahkan dia datang ke kuburan. Bahkan kata para ulama, kalau orang itu sudah mendapati dirinya itu sering bermaksiat, hatinya keras, maka yang paling terbaik bagi dia pergi ke kuburan sana. Dia lihat itu orang mati. Nah, nanti antum begini nanti juga. Nah, itu akan melembutkan hati dia, akan menghentikan dia berbuat maksiat. Tapi kata Nabi, wala taqulu hujran. Nah, ini syahidnya sudah. Hadis ini dibawakan karena lafaz ini. Karena lafaz ini sudah, ini dalilnya sudah, pendalilannya, syahidnya. Tapi jangan kamu berziarah kubur mengucapkan hujran. Hujran itu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' jilid 5 halaman 310, al-hujru yang dilarang ketika ziarah kubur adalah al-kalamul batil, mengucapkan kalam yang batil. Yani kalam-kalam yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Seperti sudah kita sebutkan tadi ya, mengkultuskan penghuni kubur, berdoa kepadanya, beristighotsah kepadanya, memastikan padanya surga dan seterusnya. Ya. Taib. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala berkata bahwa tidak tersembunyi ya, bukan perkara yang tersamarkan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat awam dan selain mereka
ketika berziarah kubur. Mereka itu berdoa kepada si mayit, beristighosah, minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haknya orang mati. Demi haknya wali fulan, ya Allah, tolong kabulkan doa saya. Dibenci ya. Dan sebesar-besar al-hujur ya adalah kekafiran dan kesyirikan, berdoa kepada orang mati. Itu hujur yang paling batil ya. Iya. Dan di antara dalilnya pula tentang hal ini, sabda Nabi SAW, inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah, fa inna fiha ibratan, karena pada ziarah kubur terdapat pelajaran. Kalian bisa mengambil pelajaran, peringatan. Maka wala taqulu ma yuskhitu rabb, jangan kalian mengucapkan apa yang mendatangkan murka ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits Anas bin Malik disebutkan, sama mirip hadisnya, coba tambahannya, dengan berziarah kubur hikmahnya apa? Turikul qalb, akan melembutkan hati, wa tudminul ain, akan mengalirkan air mata, tudakkirul akhirah, mengingatkan akhirat. Itu diantara semua fungsi-fungsi faidah dan manfaat ziarah kubur. Kemudian adab yang kedua dalam berziarah kubur, adab yang kedua adalah an-nisa karrijal fi istihbabi ziyaratil kubur. Wanita dan laki-laki sama-sama disunnahkan berziarah kubur. Ini pendapat Syekh Al-Albani. Nah, tentang ziarah kubur, apa hukumnya? Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama berpendapat laki-laki dan perempuan boleh, bahkan disunnahkan berziarah kubur. Ada yang berpendapat boleh, dan ada pula yang merinci, mengatakan bahwa disunnahkan bagi laki-laki dan diharamkan bagi perempuan, dan ini yang lebih tepat. Ya, bahwa laki-laki disunnahkan berziarah kubur dengan hadis-hadis tadi. Jadi itu hadisnya sebenarnya semua hadis-hadis yang mengatakan dulu saya melarang kalian, kata Nabi, ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kuburan itu berlaku untuk laki-laki, walaupun tidak disebutkan lafaz laki-laki. Kenapa? Karena ada hadis khusus menyebutkan tentang larangan ziarah kubur bagi perempuan. Sama dengan salat berjamaah, walaupun tidak disebutkan laki-laki, ya kan? Iya, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 70 darajah. Salat berjamaah lebih afdal 27 derajat, 27 kali lipat pahala daripada salat sendiri. Tidak disebutkan dalam hadis itu untuk laki-laki, tidak memang. Tapi kan karena ada hadis yang lain menyebutkan tentang perempuan salat di rumahnya lebih apa? Lebih afdal. Karena sudah ada hadis khusus itu untuk perempuan, maka kita katakan ya di rumahnya lebih afdal. Bahkan salat di rumah lebih afdal dibandingkan salat di masjid Nabi, kata beliau. Kata Nabi SAW, salat perempuan di rumahnya lebih utama dibandingkan salat di masjidku. Padahal salat di masjid Nabi satu kali berapa? 1000 kali lipat dibanding salat di masjid lain. Dan Nabi berkata, salatnya perempuan di rumahnya lebih afdal dibandingkan salat di mana? Di masjidku. Apalagi di masjid ini. Iya kan? Apalagi di masjid selain Nabi SAW. Nah, sama dengan ziarah kubur ini. Ziarah kubur ini ada hadisnya umum, tapi hadis-hadis itu berlaku untuk siapa? Untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, maka sudah ada dalil tentang melarang untuk berziarah kubur. Iya. Dan sudah kita bacakan hadis kemarin ya, hadisnya Ummu Atiyah ya, yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang kami untuk mengantarkan jenazah dah, walam ya'zim alaina. Sudah lewat hadisnya kan? Dan Nabi tidak berazam dalam melarang kami. Itu dijadikan nas oleh para ulama tentang bolehnya mengantar dan bolehnya apa? Berziarah kubur. Kalau pergi mengantar berarti sampai ke ziarah kubur nanti, ya kan? Namun itu ijtihadnya Ummu Atiyah, karena asalnya larangan itu tidak boleh. Ya, asal larangan itu tidak boleh. Dan banyak dalil-dalil para ulama yang mengatakan boleh ziarah kubur bagi perempuan. Ada dalil-dalilnya ya, banyak. Nah, di antaranya hadisnya siapa? Aisyah. Ya, Aisyah
Naam. Dia suatu hari pergi ke perkuburan. Ini hadisnya Abdullah bin Abi Mulaikah. Dia pergi ke kuburan. Maka sahabat ini berkata, "Ya ummal mu'minin, min aina akbalti?" Dari mana kamu datang ya? Akbalti maksudnya itu sudah kembali kayaknya ya. Ini Aisyah sudah kembali dari menziarahi kubur. Kemudian Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, "Ya ummul mu'minin, dari mana anti?" Katanya, "Saya min qabri Abdurrahman bin Abi Bakar." Saya dari kuburannya Abdurrahman bin Abi Bakar, dari saudaranya ya. Abu Bakar itu punya anak, banyak anaknya. Yang antum kenal cuma Aisyah. Ada anaknya yang lain. Ini Abdurrahman, dan Abdurrahman ini disebutkan dalam beberapa hadis ya, bukan cuma di sini saja. Disebutkan dalam kisah yang lain, kisah tentang haji juga ada. Kisah tentang haji, dan itulah yang dipakai oleh banyak orang kalau mau umroh berulang kali. Ingat hadisnya kan? Nah, itu Abdurrahman yang antar keluar itu. Ini yang meninggal. Ingat hadisnya tak? Nah. Aisyah kan haid ya. Kemudian Aisyah diantar ke Tan'im. Makanya banyak orang Bugis pergi ke Tan'im. Ini kisahnya ini Abdurrahman sama Aisyah. Diantar sama Abdurrahman ke Tan'im, sudah itu dia masuk lagi untuk berumroh. Iya. Tapi enggak usah kita bahas itu. Taib. Ini saya sebutkan saja Abdurrahman ya. Abdurrahman itu anaknya Abu Bakar juga. Meninggal. Aisyah pergi kunjungi kuburannya. Kesedihan ya, saudaranya meninggal. Fakultu laha, kata sahabat Abdullah bin Abi Mulaikah, "Bukankah Rasulullah SAW telah melarang ziarah kubur? Ini saya kan sudah cukup nih sebenarnya ini. Ya tidak? Walaupun saya tidak sambung hadis ini saja sudah cukup." Apa yang dipahami sahabat? Asalnya perempuan itu tidak boleh pergi ke kuburan mengantar-ngantar. Ya, bukankah Nabi melarangnya? Maka Aisyah menjawabnya. Ya. Maka Aisyah menjawabnya. Qalat na'am. Iya, betul. Tapi setelah itu Nabi perintahkan untuk menziarahinya. Itu ijtihadnya Aisyah. Iya kan? Ya, tapi Nabi SAW memerintahkannya untuk menziarahinya. Iya. Namun dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah SAW rakhasa fi ziyaratul kubur. Nabi SAW memberikan rukhsah dalam menziarahi kubur. Ya, ini maksudnya dulu Nabi melarangnya, setelah itu Nabi memberikan rukhsah, keringanan untuk ziarah kubur. Semisal di sini banyak sekali ya, banyak. Kisahnya perempuan yang meninggal anaknya sudah lewat. Dia berdiri di atas kuburnya anaknya. Dia berdiri di sisi kuburnya ya. Lalu dia menangis. Maka Nabi SAW berkata, "Ittaqillaha wasbiri." Bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan bersabarlah kamu. Maka dia berkata, "Da'anni." Pergi kau dari saya. Kau tidak ditimpa musibah seperti saya. Dia tidak tahu kalau itu Nabi SAW. Maka Nabi pergi. Diberitahukan kepada wanita ini bahwa antum tegur tadi itu Nabi SAW. Maka dia pun seperti tertimpa kematian, kaget. Dia datangi pintu-pintu Nabi SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu itu antum." Maka Nabi SAW berkata apa? "Innamas sabru inda sadamatil ula." Sesungguhnya yang hakikat kesabaran adalah ketika hantaman yang pertama. Ya, hadis-hadis ini umum ya. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun khilaf-khilaf yang seperti ini jangan kita menggampangkannya. Kenapa? Karena mayoritas ulama itu mengharamkan wanita ziarah kubur. Melarangnya ya. Mereka melarangnya. Sampai datang dalam sebuah lafaz dilaknat wanita yang zawaratil kubur, yang suka ziarah kubur datang dalam lafaz laknat. Ya. Baik. Kalaupun misalnya Aisyah ini pergi, ya mungkin wallahu alam, mungkin itu adalah rukhsah bagi dia khusus. Karena mungkin Aisyah adalah wanita yang bisa menahan kesabarannya, wallahu alam. Ada kemungkinan. Ya, dalil-dalil yang seperti ini ada ihtimal, tidak bisa dia membandingi dalil-dalil yang melarangnya, tidak bisa. Kenapa dilarang perempuan pergi ziarah kubur? Itu banyak sebab. Pertama yang paling jelas fitnah. Ya kan? Fitnah wanita.
Yang kedua, wanita itu qillatus sabar. Sedikit kesabarannya. Kalau dia pergi ke kuburan dan dia melihat anaknya, maka dia akan bersedih dan akan menangis, bahkan itu bisa mengantarkan dia untuk niyaha, meratap. Ya. Dan ada sebab-sebab yang lain karena memang ada hadis yang melarangnya. Iya. Jadi di sini sebenarnya ada ya, sebagaimana ada hadis yang membolehkannya, zahirnya membolehkan, dan sebagaimana pula ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangannya. Dan Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, pengarang kitab Fathul Majid, itu menjelaskan tentang ziarah kubur untuk wanita di Fathul Majid. Ada. Bisa antum baca di situ juga, bagus keterangan beliau. Ya, diterangkan ada hadis yang membolehkan dan beliau menjelaskan tentang larangannya, dan beliau berpendapat apa? Haram. Tetap haram dengan beberapa alasan, 1, 2, 3, 4. Dia sebutkan alasannya. Dan itu pendapat mayoritas para ulama sekarang ya. Banyak para ulama sekarang berpendapat tentang haramnya. Ya, ala kulli hal, misalnya betul khilaf, kita katakan berhati-hati lebih baik. Keluar dari khilaf. Iya. Kalau dia mau doakan keluarganya, dia doakan di rumahnya. Kata Syalbani rahimahullah, jadi pendapat tadi perempuan boleh ziarah kubur, dan kita sudah sebutkan khilafnya, ada khilaf, ada yang mengharamkannya. Di pembahasan selanjutnya ini yang perlu dicatat, yaitu wanita kata beliau boleh dia pergi ziarah kubur, akan tetapi tidak boleh al-iktsar, memperbanyak ziarah kubur. Jadi ulama yang berpendapat boleh ziarah kubur bagi wanita, itu pun yang berpendapat boleh tetap mereka batasi, tidak boleh sering. Dipaham ya? Tidak boleh dia sering ziarah kubur dan taraddud berbolak-balik. Sedikit-sedikit ke sana lagi. Tuh ya, dia kasih jadwal. Setiap hari ini, misalnya, setiap bulan ini. Tidak boleh dia sering-sering. Karena ini menyelisih syariat. Bisa mengantarkan dia kepada bentuk menyelisih apa? Syariat. Apa di antara bentuk menyelisih syariat? Kalau perempuan ziarah kubur, asyah, dia akan teriak. Bahasa kita histeris. Iya kan? Oh, lihat keluarganya meninggal, dia ingat lagi 1 tahun yang lalu dia ziarahi, teriak di kuburan. Dan ini Nabi berlepas diri dari asyah ya? Dalam hadis Jabir, Nabi berlepas diri dari wanita yang berteriak kalau tertimpa musibah. Dan itu dosa besar. Karena inilah para ulama melarangnya. Iya kan? Wat tabarruj, apalagi fitnah wanita bertabarruj. Iya. Pakai baju yang bagus, berdandan, ya, menampakkan aurat, pergi ziarah kubur. Dan kalau sekarang ini sudah jelas ini tabarruj, orang pergi ke kuburan, sudah jelas karena dia singkap kecantikannya, ya kan? Bahkan pergi ziarah kubur tidak pakai jilbab, jelas tidak? Ya, sudah jelas tabarruj, haram ya kan? Banyak masalahnya di sini. Ittikhadul kubur majalisa, ya, menjadikan kuburan itu sebagai tempat istirahat, duduk. Itu diantaranya larangannya ya. Taib. Iya. Dan menelantarkan waktu. Taib fil kalamil farik, pada kalam-kalam yang tidak berguna. Dan ini disaksikan pada hari ini pada sebagian negeri kaum muslimin. Nah, dalil tentang larangan sering berziarah kubur bagi wanita adalah sabda Nabi, la'ana Rasulullah SAW, dalam lafaz yang lain, la'anallahu zawaratil kubur. Allah Ta'ala melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW yang melaknat wanita yang zawarat. Zawarat itu sering, selalu ziarah kubur. Ini lafaz laknat ini luar biasa ya. Besar dosanya.
Jadi para ulama yang melarangnya itu tadi sudah ya, qillatu sabrihim, sedikit kesabarannya para wanita dan banyak sekali keluh kesahnya. Lanjut. Diperbolehkan ziarah kubur bagi siapa yang telah meninggal ala ghairil Islam. Diperbolehkan menziarahi kuburan orang yang telah meninggal dari kalangan non-muslim maksudnya, untuk mengambil pelajaran saja. Jadi kalau kita katakan boleh, boleh. Bukan untuk mendoakan ya. Iya. Seorang pergi mengunjungi, bukan sengaja pergi ya, mungkin dia kebetulan lewat, dia melihat kuburannya orang kafir, orang musyrik, dia singgah di situ. Dan dia menziarahinya, dia berdiri di sana, melihat dan menyimaknya, memperhatikannya, ya, untuk mengambil pelajaran. Coba antum bayangkan kita kafir mati seperti fulan ini, iya kan? Mati kafir seperti fulan, luar biasa, itu pelajaran besar. Dalil yang menunjukkan tentang bolehnya ini adalah perbuatan Nabi dalam hadis Abu Hurairah, menziarahi kuburnya siapa? Ibunya yang meninggal. Fabaka, maka Nabi SAW menangis. Wa abaka man haulah, dan menangis semua orang yang ada di sekitarnya. Antum bayangkan ya, bagaimana hancurnya perasaan Nabi SAW, ibunya mati dalam kondisi apa? Kafir. Semua orang masuk Islam, menikmati surga Allah Ta'ala, ibunya masuk neraka. Bagaimana tidak hancur perasaannya? Dan itu pelajaran atau tidak? Pelajaran besar, bahwa hidayah itu mahal. Yang melahirkan Nabi Muhammad SAW, manusia termulia di alam ini, di dunia ini, yang melahirkannya tidak bisa masuk surga. Iya, pelajaran besar. Orang yang telah berjasa kepada Nabi SAW tidak dapat hidayah. Luar biasa ini pelajaran ini ya. Ista'adzantu Rabbi fi an astaghfira laha. Maka Nabi meminta izin, kata beliau, saya meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan istighfar kepada ibuku. Falam yu'dzan li. Namun Allah Ta'ala tidak mengizinkan saya. Kenapa tidak boleh diizinkan? Karena ayatnya sudah berlaku paten. Tidak boleh mendoakan orang yang mati dalam kondisi apa? Kafir, musyrik, tidak boleh didoakan. Kata Nabi, dan saya minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburnya ibuku, maka Allah mengizinkan saya. Jadi kalau diizinkan bisa, mendoakan tak boleh. Fazuru al-kubur, maka Nabi berkata setelah itu, ziarahilah kuburan, karena menziarahi kuburan itu mengingatkan kematian. Ini dalil tentang bolehnya menziarahi kuburan orang yang kafir, dan tidak diragukan. Ini hadisnya riwayat Muslim ya. Iya. Kalau misalnya ada yang berpendapat, ibunya Nabi jangan kamu bilang kafir, mati saya. Nah, dia bilang mati. Tidak mau saya dibilang ibunya Nabi kafir. Karena banyak juga orang main perasaannya. Iya. Iya. Katanya cinta Nabi, cinta ibunya, cinta ayahnya, jangan bilang kafir. Mereka itu tidak kafir. Terus mau katakan apa? Nabi yang bilang. Ya. Nabi SAW berkata, ayahku dalam neraka. Ayahku dan ayahmu dalam neraka. Dan hadisnya ini banyak ya. Ketika ada orang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, di mana ayahku? Ya kan? Bertanya, di mana ayahnya? Ini juga pertanyaan mengherankan ya. Maka Nabi SAW diam. Setelah itu Nabi berkata, ayahku dan ayahmu dalam neraka. Itu hadis Nabi SAW. Dan Nabi menyebutkan itu karena memang itu hak. Ya, wa ma yantiqu anil hawa, Nabi tidak berbicara dengan nafsunya ya. Itu hadis. Baik. Oke, kalau antum tidak berkata misalnya, mereka berkata tidak kafir. Kalau antum beriman dengan hadis ini riwayat Muslim yang barusan saya bacakan, terus kenapa Nabi minta izin untuk dimohonkan istighfar ibunya Nabi? Allah Ta'ala melarangnya? Kenapa Allah melarangnya? Nabi mohon kepada Allah Ta'ala supaya dimohonkan istighfar kepada ibunya, tapi Nabi melarangnya. Oke, antum tidak bilang kafir, terus kenapa Nabi melarangnya? Allah Ta'ala melarang Nabi memohonkan istighfar untuk ibunya. Kenapa? Apa alasannya kira-kira? Jangan dimohonkan ampun. Orang berbuat dosa besar saja, selama di ahlul kiblah, biar dia peminum, pemabuk, pejudi, pezina, makan riba, boleh tidak didoakan?
Hah? Boleh didoakan, bahkan dianjurkan didoakan, disolatkan. Tapi kenapa ibunya Nabi SAW ini begitu baik kepada Nabi, dia lahirkan Nabi, dilarang mohonkan istighfar? Hah? Tidak lain kecuali karena dia meninggal dalam kondisi kafir. Iya kan? Taib. Dalam kondisi kafir. Dan ini tidak bisa kita hindari ya. Ya, tidak bisa kita hindari. Semua ini pelajaran terbesar yang kita bisa petik di dalamnya adalah apa? Hidayah itu mahal. Siapapun yang Allah mau beri hidayah, maka Allah beri. Siapa yang Allah tidak beri hidayah, tidak mungkin ada yang bisa beri dia hidayah. Iya. Baik. Kemudian selanjutnya selanjutnya mendoakan ya, ketika berziarah kubur itu mendoakan sahibul kubur, mendoakan kebaikan untuk penghuni kubur secara umum ya, secara umum. Iya. Di antara doa yang biasa diajarkan Nabi SAW adalah Assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan atas kalian wahai pendudukku kubur dari kalangan mukmin dan muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lalahikun, dan kami pasti insyaallah akan menyusul kalian. Antum lana faratu wa nahnu lakum tabaun. Kalianlah yang mendahului kami dalam kematian ini, dan kami pasti akan mengikuti kalian. Ya. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami memohon untuk kami dan untuk kalian kepada Allah Ta'ala, kami memohon al-afiyah, keselamatan. Iya. Itu diantara doanya ya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. As'alullaha lana walakum al-afiyah. Ada doa lain, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana. Ya. Sampai situ doanya tadi ya. Taib. Kemudian selanjutnya dari adab ziarah kubur adalah membaca Al-Quran ketika ziarah kubur. Ini termasuk perkara yang tidak ada asalnya dalam agama Islam dan Sunnah. Membaca Al-Quran di sisi ziarah kubur ketika dia berziarah kubur, itu termasuk perkara yang tidak ada asalnya dan petunjuknya dalam Quran dan Sunnah. Iya. Taib. Bahkan hadis-hadis yang menyebutkan sebelumnya tentang ziarah kubur itu memberikan isyarat tidak disyariatkan berbuat seperti ini. Ya. Taib. Yang Nabi ajarkan ketika ziarah kubur apa? Salam dan doa. Dua adabnya. Salam dan doa. Assalamualaikum ahlad diyar. Setelah itu doa. As'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga Allah menyelamatkan dan menjaga kami serta kalian dari segala kejelekan. Yang ada itu adabnya Nabi doakan, dan doanya ini adalah doa umum, dan tidak boleh seseorang dari kesalahan dalam berziarah kubur, tidak boleh dia mengkhususkan doa khusus untuk orang yang dia ziarahi saja, tidak boleh. Dipaham maksudnya ya? Itu termasuk pelanggaran ziarah kubur. Orang datang ke kuburan, dia mengkhususkan doa untuk yang dia ziarahi saja, satu kubur itu tidak boleh dia khususkan itu saja. Makanya doanya ini sifatnya umum. Makanya kenapa kaum muslimin dianjurkan dikuburkan dalam satu tempat di kuburan kaum muslimin, supaya ketika ada orang yang masuk ziarah kubur, dia mendoakan dan semua orang yang di kuburan itu mendapatkan manfaat dengannya. Dan ini menunjukkan bahwa doa orang yang hidup bermanfaat bagi orang yang sudah mati, walaupun yang berdoa ini bukan keluarganya. Jelas ya? Jadi doanya umum, Assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan atas kalian wahai penduduk kubur semuanya. Yang mana?
yang mukmin dan muslim. Makanya cocoknya jangan digabung muslim dengan kafir di kuburan. Nah, ada doa. Dan Nabi hanya mengajarkan ini, dan Nabi tidak mengajarkan untuk apa? Antaqra al-Fatihah. Nabi tidak mengajarkan bacaan Al-Fatihah. Wala ghairuha minal Qur'an. Tidak pula selain Al-Fatihah dari Al-Qur'an. Bacakan Al-Baqarah, bacakan surah Al-Jin. Ya. Bacakan surah apa? Dari surah Al-Qur'an. Nabi tidak pernah mengajarkan baca Al-Qur'an ketika ziarah kubur. Seperti yang banyak dilakukan oleh siapa? Banyak dilakukan oleh siapa? Siapa yang banyak melakukannya ini? Pengimang. Ya kan? Banyak dilakukan oleh Pak Imam, Pokate, kalau orang Bugis. Ya. Ya baca ini Al-Qur'an, surah Yasin. Bacakan surah ini, bacakan doa ini. Ini bukan dari amalan Islam. Nanti setelah itu dibagi-bagikan sarung untuk ini kelipat ta'ala. Bahasa Bugisnya ini sarung yang kita ambil. Ini amplopnya. Ya, kita nanti juga ambil ranjangnya dengan kasur-kasurnya. Ini kan adatnya orang Bugis nih. Orang kalau sudah meninggal. Ini tidak ada bacaan Al-Fatihah, baca Qurannya. Kalau seandainya Al-Quran ini disyariatkan dibaca di ziarah kubur, tidak mungkin tersembunyi itu. Tidak mungkin tidak ada dalilnya, tidak mungkin tersembunyi syariatnya. Ya. Baik. Dan Nabi SAW melarang kita menjadikan kuburan ya sebagai tempat beribadah. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya, jangan kamu jadikan rumah seperti kuburan. Seperti apa? Kamu tidak pernah sholat di rumah, tidak pernah baca Quran, tidak pernah berzikir di rumah. Kalau kamu tinggal di rumah, tidak pernah sholat, tidak pernah zikir, tidak pernah baca Quran, itu artinya kamu menjadikan rumahmu seperti apa? Kuburan. Ini dalil menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat sholat. Begitu maknanya. Antum pahami begitu. Dipaham ya? Jangan kamu jadikan rumah seperti kuburan. Mungkin antum kan bingung, apa maksudnya ini? Maksudnya apa? Di rumah itu antum pakai sholat. Kamu pakai beribadah, berzikir. Kan Nabi menyebutkan perumpamaan rumah yang dipakai berzikir, beribadah, itu beda dengan rumah yang mati. Seperti apa rumah yang mati? Seperti rumah yang tidak pernah dipakai sholat, berzikir dan berdoa serta baca Quran. Iya. Maka jangan kamu jadikan rumahmu seperti itu, seperti kuburan, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, zikir, baca Quran. Jadi ini pendalilannya apa? Tidak boleh orang di kuburan itu sholat. Karena seperti itulah kata Nabi, jangan kamu jadikan rumahmu seperti itu. Tidak boleh jadikan kuburan tempat sholat, tempat zikir, tempat ibadah. Bukan tempat ibadah itu kuburan. Apalagi Nabi SAW melaknat, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ada dua penafsiran menjadikan kuburan itu sebagai masjid, ya. Dan nanti akan datang nanti ini di pembahasan membangun kuburan di atas masjid. Iya. Tayyib, menjadikan kuburan sebagai masjid artinya apa? Ada masjid, kemudian orang membangun kuburan di atasnya. Dia masukkan kuburan dalam masjid. Nah itu konsekuensinya laknat. Makanya kata para ulama, sholat di masjid yang ada kuburannya, sholatnya batal. Kenapa? Berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Karena pelakunya dia apa? Dilaknat. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Penafsiran pertama sudah membangun kuburan dalam masjid. Penafsiran yang kedua, Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Penafsiran yang kedua, yakni menjadikan kuburan tempat ibadah. Kan tempat ibadah harusnya di mana? Masjid. Salat, iktikaf, ya kan? Baca Quran, zikir. Nah ini kuburan yang dibuat seperti itu. Di kuburan dia salat, baca Quran, berdoa, iktikaf. Nah, itu tafsir yang kedua tentang hadis yang tadi. Dan pelakunya orang seperti ini dia apa tadi? Dilaknat. Iya, dan banyak orang yang ya berbuat seperti ini. Salat di masjid, salat juga di kuburan. Iya. Iktikaf di masjid, iktikaf juga di kuburan. Berdoa di masjid, berdoa juga di kuburan.
Bahkan mereka lebih khusyuk berdoa di kuburannya Wali Songo. Iya, lebih khusyuk dibanding di masjid. Nah, dan Imam Ahmad ditanya ya. Imam Ahmad ditanya tentang membaca Al-Quran di kuburan. Imam Ahmad berkata, "La, tidak boleh." Iya. Dan apa yang dinukil dari Imam Syafi'i? Karena ini orang banyak berdalil Imam Syafi'i kan? Kami Syafi'i. Imam Ahmad berkata tidak boleh baca Quran. Imam Syafi'i bilang boleh. Mana buktinya? Ya kan? Mana buktinya? Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Iqtida' As-Siratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim di halaman 182 beliau berkata, la yuhfat anis Syafi'i nafsihi fil kalamil fi hadil mas'alah kalam. Tidak ada yang dihafalkan dari Imam Syafi'i sendiri tentang masalah ini sedikit pun. Tidak dinukil dari beliau ada yang berkata Imam Syafi'i mengatakan baca Quran di kuburan. Memang ada dinukil dari kalam-kalam beliau, tapi itu tidak benar. Wa dzalika li anna dzalika kana indahu bid'ah. Yang demikian itu kata Syekhul Islam, karena menurut Imam Syafi'i indahu, menurut pendapat Imam Syafi'i, baca Quran itu bid'ah di kuburan. Ya. Bahkan Imam Malik, gurunya lagi Imam Syafi'i. Imam Malik rahimahullah berkata, "Ma alimtu ahadan yaf'alu dzalik." Aku tidak ketahui ada seorang pun dari as-salaf, sahabat, tabi'in dan generasi terbaik setelahnya ada yang melakukan perbuatan itu. Aku tidak mengetahui ada seorang pun yang melakukannya. Bagaimana mungkin as-salaf tidak melakukannya? Mereka meninggalkannya baca Quran di kuburan. Imam Ahmad melarangnya. Imam Malik berkata tidak ada yang begitu. Lalu datang Imam Syafi'i berkata bacalah Quran. Misalnya, kalau ada. Karena memang ada kalamnya seperti itu dinukil ya. Banyak. Antum kalau dapatkan buku-buku itu dapatkan Imam Syafi'i berkata tidak mengapa baca Quran di kuburan. Baca surah ini, tidak apa-apa. Semua itu tidak ada kata Syekhul Islam. Tidak ada. Kenapa kita katakan tidak ada? Tidak mungkin as-salaf para sahabat melarangnya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i berkata tidak boleh, tidak ada yang melakukannya. Imam Ahmad tidak boleh juga mengatakan tidak boleh. Tidak mungkin datang Imam Syafi'i berkata boleh, bagus di situ baca Quran, ada keutamaannya. Kalaupun misalnya itu ada, maka kita tidak bisa menerimanya. Kalaupun itu benar, misalnya. Kalau benar Imam Syafi'i mengatakan boleh, insyaallah tidak apa-apa. Imam Syafi'i manusia. Manusia, ada benarnya, ada salahnya. Iya kan? Dia bukan malaikat dan bukan nabi. Dan Imam Malik berkata, kullu qaulin yu'khad wa yutrak. Semua ucapan orang bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali ucapannya nabi saja yang tidak bisa ditolak. Iya. Makanya ini ucapan Imam Malik jelas ya, tidak diketahui ada seorang salaf melakukan perbuatan baca Quran di kuburan. Maka dari sini diketahuilah sahabat, para tabi'in, maka yaf'alunahu, mereka tidak pernah melakukan ini. Jadi janganlah kaget kalau ada yang berpendapat dengannya lalu dia katakan Imam Syafi'i melakukannya. Itu batil ya. Itu batil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, membaca Al-Quran di kuburan untuk orang mati ba'da mauti, setelah kematiannya, bid'ah. Bi khilafil qira'ah 'alal muhtadar. Berbeda kalau antum membacakan Al-Quran untuk orang yang sekarat. Fa inna tustahabbu, maka itu disunnahkan. Disunnahkan dibacakan, kata Syekhul Islam, dibacakan Yasin. Kalau orang apa? Kalau orang muhtadar itu apa? Sekarat. Akan tetapi kata Syekh Albani, hadisnya baca Yasin dhaif. Tidak bisa dipakai. Ini saya sudah terangkan pada pertemuan yang telah berlalu, bahwasannya membacakan Al-Quran untuk orang yang sekarat kita katakan boleh, hukum umum. Adapun mengkhususkan surah tertentu menganggap itu sunnah, itu yang tidak ada. Tidak boleh kita khususkan surah Yasin itu keutamaannya ada khusus untuk orang yang mau meninggal. Tidak ada hadisnya. Kalau ada hadisnya lemah. Semua hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan Yasin dibacakan kepada orang mati, orang yang mau meninggal, itu semuanya lemah. Jelas ya? Termasuk keutamaan Yasin pada malam Jumat, semuanya lemah. Iya. Baik.
Tapi kalau kita katakan boleh tidak dibacakan Al-Quran untuk orang yang sekarat? Boleh, selama kita tidak mengkhususkan, kecuali apa yang dikhususkan oleh syariat. Selama kita tidak mendapatkan dalil, maka asalnya boleh membaca surah apa saja. Kalau antum ditanya, boleh tidak dibacakan surah Yasin orang yang mau meninggal? Boleh tidak? Kita katakan apa? Boleh itu tidak ini? Kesimpulannya, kita katakan, boleh. Yang penting dia tidak mengkhususkannya. Yang penting dia tidak berkeyakinan ada keutamaan khususnya kalau Yasin, yang lainnya tidak. Iya. Adapun kalau kita katakan disunnahkan baca Yasin, berarti itu amalan khusus. Kalimat sunnah itu amalan syariat. Kalau kita katakan boleh, mubah, boleh. Beda kalau saya katakan sunnah, beda ya. Kalau saya katakan membacakan surah Yasin kepada orang yang meninggal, sunnah. Ini berarti ada dalilnya itu. Sementara dalilnya apa tadi? Lemah. Tapi kalau kita katakan boleh sama dengan surah yang lain, maka itu benar. Karena kalau antum melarang surah Yasin dibacakan, berarti antum juga tidak boleh membacakan surah yang lain. Karena surah Yasin sama dengan surah yang lain. Iya kan? Makanya kita katakan membacakan Al-Quran kepada orang yang sekarat boleh. Semua surah boleh, terserah. Yang penting tidak mengkhususkan. Jelas ya? Kemudian lanjut sedikit lagi. Diperbolehkan mengangkat kedua tangan dalam mendoakan orang yang dia ziarahi di kuburan ya. Yang boleh mengangkat kedua tangan ketika berdoa ketika ziarah kubur, begitu. Ya, karena ini pembahasan ziarah kubur ya. Jadi kalau dia datang mendoakan mayit, doa umum atau doa khususnya, disunnahkan dia mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Ini berdasarkan hadits Aisyah bahwa Nabi SAW keluar ya suatu ketika di Garqat ya, sampai beliau berdiri di dekat perkuburan Baqi, tsumma rafa'a yadayhi, lalu Nabi mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Malik dalam Al-Muwatta, An-Nasa'i dan selainnya. Ya. Namun di situ tidak disebutkan lafaz mengangkat tangan. Namun mengangkat tangan ini sabit ya. Sanadnya hasan, sabit mengangkat kedua tangan di kisah yang lain dari hadis Aisyah. Dari hadis Aisyah. Ya. Ada hadis lainnya ya. Baik. Akan tetapi tidak boleh dia dalam berdoa. Ini tambahan lagi selanjutnya. Dalam berdoa ketika ziarah kubur ya, la yastaqbilul kubur, dia tidak boleh menghadap ke kuburan ketika berdoa. Tapi dia menghadap ke Ka'bah. Dipaham ya? Dia berdoanya bukan menghadap ke kubur. Karena orang berdiri ini macam-macam ya, bisa berdiri di sebelah kiri, kanan. Tapi ketika dia mau berdoa, dia berdoanya menghadap ke mana? Ke kiblat. Karena Nabi SAW melarang solat menghadap ke kuburan dan berdoa masuk bagian dari solat. Bahkan doa adalah mukhus solat. Intisarinya solat. Doa itu intisarinya apa? Solat. Bagian dari perkara yang paling terpenting dalam solat. Maka berdoa menghadap kuburan. Karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan satu faedah penting. Fa in kana du'a min a'dhamil ibadah. Kalau berdoa termasuk ibadah yang sangat agung. Ya. Baik. Maka bagaimana seorang bisa mengarahkan doanya itu menghadap kepada selain kiblat? Ya. Pada selain yang diperintahkan untuk menghadap kepadanya. Demikianlah yang mukarrar, yang sudah paten ya, mukarrar sudah paten di sisi para ulama al-muhaqqiqin bahwa tidak boleh seorang berdoa kecuali harus menghadap kemana dia sholat, yaitu menghadap kiblat. Itu yang mukarrar di sisi para ulama yang sudah paten. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida As-Siratal Mustaqim berkata, hada aslun mustamir, ini adalah pokok agama yang sudah berjalan. La yustahabbu lid-du'a, tidak diperbolehkan bagi orang yang berdoa untuk menghadap ke tempat manapun kecuali ke tempat yang dia sholat menghadap kepadanya, yaitu kiblat. Iya. Itu menghadap kiblat. Dan disebutkan pula sebelum itu ya dari Imam Ahmad dan pengikut mazhab Imam Malik
ya, bahwa disyariatkan menghadap kiblat ketika berdoa. Walaupun di kubur Nabi SAW. Ya. Ba'da salam alaih, setelah dia memberikan salam. Ya. Setelah dia memberikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia mau berdoa. Berdoanya menghadap ke mana? Kuburan. Walaupun di kubur Nabi SAW. Itu mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Malik dan pengikutnya, dan itu juga mazhab Asy-Syafi'iyah sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' jilid 5 halaman 311. Iya. Baik. Dan ini secara umum kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Qaidah Al-Jalilah fi Tawassul wal Wasilah halaman 125. Mazhab Imam Al-Arba'ah, mazhab Imam 4, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad, dan selain mereka dari kalangan imam-imam kaum muslimin, bahwa seseorang jika dia memberikan salam kepada Nabi dan dia ingin berdoa untuk dirinya, maka dia wajib menghadap kiblat. Tidak boleh dia menghadap ke kuburan. Ya, dan para ulama Imam 4 mereka berselisih tentang waktu salam saja. Kalau berdoa tetap menghadap kiblat, sepakat ya? Menghadap kiblat. Adapun ketika salam, maka Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berkata dia menghadap ke Al-Hujrah, menghadap ke kubur Nabi dan memberikan salam kepada Nabi pas tepat di bagian wajahnya. Iya. Memberikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, begitu. Tapi ketika berdoa tidak boleh lagi menghadap ke kuburan. Kemudian wa idza zara al-qabr kafir fala yusallim alaihi wala yud'a wala yad'u lahu. Lanjut catatan setelahnya, kalau dia menziarahi kuburan orang kafir, maka dia tidak boleh memberikan salam dan tidak boleh pula dia mendoakan orang kafir. Seperti apa? Dia berkata assalamualaikum ya ahlal kubur ya minal kafirin. Tidak boleh diberikan salam, doa. Haram mendoakan orang kafir. Iya. Terus apa yang dilakukan? Bal yubasyirhu binnar. Bahkan dia kasih kabar gembira dengan neraka saja. Iya, kasih kabar gembira dengan apa? Neraka. Berbahagialah kalian dengan apa? Dengan azab Allah Ta'ala. Ini sering didengarkan kalimat seperti ini ya. Basyirhu. Karena basyir ini apa? Kabar gembira. Kabar gembira kan? Fabasyirhu bi adabin alim. Ada. Ya kan? Berikan kabar gembira kepada dia dengan apa? Sebenarnya kan ini bukan kabar gembira nih, kabar menyedihkan. Tapi kenapa dikatakan kabar gembira? Untuk menyakitkan dia. Bergembiralah. Ya. Kan menyakitkan sekali itu. Bergembiralah. Dengan apa? Dengan siksaan yang kekal. Sakit sekali. Ya kan? Dan ini sebenarnya kalimat taubih. Ini kalimat apa? Taubih. Kalau bahasa kita kalimat mencobi-cobi, mengejek. Bergembira dengan neraka. Ya, tidak ada orang bergembira dengan neraka. Tapi demikianlah lafaz-lafaznya ya. Lewat di kuburan kaum musyrikin kafir bukan didoakan dengan kebaikan, tapi diberi apa? Kabar gembira dengan neraka. Hal itu sebagaimana perintah Nabi SAW dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya. Taib. Datang dalam hadits yang marfu, Nabi SAW bersabda dalam hadits Abu Hurairah, hadisnya marfu, "Idza marartum bi quburina wa quburikum minal jahiliyah." Jika kalian melewati kuburan-kuburan di antara kita dan kuburan-kuburannya kalian dari orang-orang jahiliyah, kafir, maka berikanlah berita, akhbirhum, beritakanlah kepada mereka penghuni kubur itu, annahum min ahlin nar, bahwa mereka adalah penduduk neraka. Iya. Dan masih ada lagi ya adab-adab di kuburan. Di antaranya adalah berjalan di tengah kuburan, berjalan di atas kuburan dengan menggunakan berjalan di area perkuburan dengan menggunakan kedua sandal. Iya. Berjalan di area perkuburan. Maksudnya di dalam lokasi perkuburan. Kan perkuburan itu ada batasnya kan? Ada batasnya, ada pagarnya mungkin. Tidak boleh orang berjalan di dalam area perkuburan dengan menggunakan sandal. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Datang dalam hadis Bashir Ibn al-Khasasiyah
Ya. Dia berkata, ketika saya berjalan bersama Nabi SAW, tiba-tiba ata ala kubril muslimin. Nabi mendatangi kuburan kaum muslimin. Tiba-tiba ada orang di sana berjalan, dan ketika Nabi SAW sedang berjalan di tengah area perkuburan, Nabi SAW menoleh, ya, dengan satu kali, dua kali, yang jelas Nabi menoleh, nadratan, memandang-mandang begitu. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berjalan di tengah area perkuburan dengan menggunakan dua sandalnya. Nabi melihatnya, maka faqala, Nabi berkata, ya sahiba as-sabtayai, wahai engkau pemilik dua sandal, ya. Ini sulit dibaca nih, ya, as-sabtiyataini, ya. Bisa dibaca pelan-pelan, kalau cepat tidak bisa. Wahai engkau pemilik dua sandal, Nabi memanggilnya dengan keras. Wahai kau pemilik dua sandal, lepaskan dua sandalmu itu. Lepaskan. Nabi suruh lepas. Fanadhara, dia lihat, ternyata Nabi. Ketika orang itu tahu bahwa yang menegurnya adalah Nabi SAW, khala ana alaihi, tiba-tiba dia lepaskan dua sandalnya dan dia lempar sandalnya. Takut. Ini dalil menunjukkan bahwa menggunakan dua sandal di area perkuburan itu asalnya dilarang, haram. Konsekuensi larangan hukumnya apa? Haram. Iya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan hadis ini menunjukkan dimakruhkannya berjalan di area perkuburan dengan menggunakan sandal. Ya. Beliau berpendapat, namun pendapat yang ganjil dari pendapat Ibnu Hazm, dia berkata haram. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan makruh berjalan menggunakan sandal di area perkuburan. Ibnu Hazm berpendapat apa? Haram berjalan dengan menggunakan sandal di area perkuburan. Namun pendapat Ibnu Hazm di sini yang ganjilnya, yang dianggap aneh oleh Ibnu Hajar, yang dia katakan agrab, pendapat paling aneh bin ajaib, karena Ibnu Hazm berpendapat haram menggunakan sandal, khusus sandal as-sabatiyataini tadi. Apa itu sandal as-sabatiyatain? Sandal yang berbulu. Ya. Jadi yang haram itu khusus sandal seperti sandalnya dia. Itu yang haram. Ini kan aneh, ya. Kalau sandal jepit tidak apa-apa, karena tidak sama sandalnya. Begitu maknanya. Kalau sandal selain daripada sandal berbulu seperti yang digunakan pada waktu itu tidak apa-apa, kata beliau, duna giriha. Ini pendapat ganjil, ya. Padahal Nabi melarangnya itu karena dia pakai sandal. Ya terserah mau pakai sandal apa, mau pakai sandal sepatu, sandal karet, sandal kulit, ya semuanya dilarang. Dan ini kata Ibnu Hajar, jumudun syadid, pendapat yang sangat kaku sekali, begitu. Kaku sekali. Ini makanya pendapat Ibnu Hazm ini ya ada namanya mazhab Zahiriyah, ya. Mazhab apa? Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah itu terlalu jumud dengan zahir hadis. Pokoknya hadisnya begitu, enggak bisa gerak dia. Begitu saja. Ya, dia tidak bisa ma'kulul makna, tidak bisa memahami makna maksud dari makna hadis itu. Ya, jadi nanti kaku, ya, sama seperti kencing. Di antara pendapat yang paling aneh dari pendapat Ibnu Hazm dan orang Zahiriyah itu, Nabi melarang kencing di air yang diam. Ya, Nabi SAW melarang kencing di air yang diam. Iya. Kalau ada orang kencing di air yang mengalir, lalu nanti mengalir ke air yang diam, kata Ibnu Hazm tidak apa-apa, karena dia tidak kencing di situ. Dipaham tidak ini? Ya, kalau ini airnya ngalir nanti, ngalirnya airnya ini yang ngalir, nanti kan tetap mengalir ke air yang diam. Sama tidak ini? Kalau antum paham ini, anak-anak yang baru berakal itu akan paham. Sama itu. Ibnu Hazm berkata, yang dilarang itu air yang diam saja. Kalau air yang mengalir, pergi ke tempat yang diam tidak apa-apa. Nah, ini jumud sekali kan? Terlalu kaku. Iya. Baik. Jadi ala kulli hal, ini pendapat yang kurang kuat, ya. Iya. Insyaallah taala saya cukupkan dulu untuk sementara, ya, penjelasan tentang ini. Jadi menggunakan dua sandal itu tidak boleh, ya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah taala disebutkan dalam Masail Abu Daud, kitabnya Masail Abu Daud, menyebutkan saya melihat Imam Ahmad jika dia mengantar jenazah
dan sudah mendekati area perkuburan, khala ana'lai, dia lepaskan dua sandalnya. Dia amalkan apa? Dia amalkan hadis. Ya. Dia amalkan hadis. Baik. Dan tidak ada perbedaan sandalnya si batayatain tadi ini sandal berbulu atau sandal selain berbulu, tidak ada perbedaan, sama semua. Iya. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Ala kulli hal, jangan pakai sandal. Nanti dia lepaskan sandalnya itu ketika dia sudah masuk area perkuburan yang ada apanya? Batasnya. Adapun di luar batas itu tidak ada masalah. Ya, Allah taala. Ini sudah selesai ya. Satu lagi ya, satu lagi pembahasan ziarah kubur. Tidak disyariatkan seorang meletakkan bunga-bunga di atas perkuburan. Iya, wewangian, minyak wangi. Ini yang terakhir ya, tidak disyariatkan meletakkan bunga-bunga di kuburan yang sudah meninggal, atau semisal bunga-bunga seperti wangi-wangian, minyak wangi, disiramkan minyak wangi, atau wal wurudi alal kubur, atau dia disiramkan padanya air misalnya ya. Melakukan apa saja di atas kuburan ini seperti yang dilakukan masyarakat secara umum, bunga, minyak wangi, disiram air 3 kali kiri kanan, ini sama sekali tidak dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Kalau seandainya ini kebaikan, maka pasti para sahabat lah yang paling dahulu melakukannya. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Kata Ibnu Umar, seluruh bid'ah itu sesat walaupun manusia memandangnya sebagai kebaikan. Adapun perbuatan Nabi SAW yang dijadikan dalil menabur bunga, karena Nabi menancapkan kan dalam hadis yang sahih, Nabi menancapkan apa? Pelepah kurma. Iya, Nabi SAW berkata, marran Nabi SAW biqabrain. Faqala, ketika Nabi melewati 2 kuburan, Nabi berkata, penghuni kubur ini sedang diazab, ya. Dan tidaklah diazab karena perkara yang besar. Nabi sebutkan dosanya, kencing, tidak menjaga percikan kencing, atau tidak menjaga auratnya. Yang kedua, dosa namimah. Setelah itu Nabi mengambil pelepah kurma, lalu Nabi bagi 2. Nabi membagi apa? Nabi SAW membagi 2. Setelah itu Nabi SAW menancapkan di kuburan masing-masing 2 pelepah kurma itu, ya. Kata Nabi SAW, la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Semoga ya azabnya diringankan untuk keduanya selama pelepah kurma ini belum mengering. Hadisnya Bukhari Muslim. Ya, dari kisah ini orang-orang pun berdalil bahwa bagus kalau pergi ke kuburan ditaburkan bunga, karena Nabi menancapkan apa? Pohon ya, pelepah kurma di atas kuburan. Dan ini keliru ya. Di mana sisi kelirunya? Oh, sangat banyak sekali. Yang pertama, Nabi SAW melakukan itu karena wahyu. Wahyu. Ya kan? Yang kedua, ini perkara gaib. Ya, perkara apa? Gaib. Nabi melakukannya karena Nabi mengetahui bahwa orang yang dibawa kubur ini sedang diazab. Sedang diazab. Sekarang orang yang datang ke situ menabur bunga, atau dia tanam pohon lah misalnya, mau ikuti Nabi supaya diringankan azabnya. Ya, itu persangkaan dia. Siapa yang pastikan ini dibawa kubur disiksa? Yang mudah-mudahan diringankan azabnya. Tidak disiksa, dia dapat nikmat di bawah. Kayak masalah gaib. Kalau dia siramkan bunga, dia siramkan air supaya dia misalnya dijaga dari azab. Apa yang dilakukan Nabi ini? Makanya ada itu sunnah, ada itu amalan sunnah, ada hadis. Hadisnya sahih, dilakukan oleh Nabi SAW, tapi tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Ada hadis seperti ini sudah. Hadis ini jelas hadisnya sahih, dilakukan Nabi, tapi tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Sebagian dari riwayat hadis ada yang seperti itu. Maka tidak boleh ada umat yang datang mencontoh Nabi, diambil pelepah kurma, dia tancapkan di situ. Ya kan? Nabi melakukan ini bukan untuk dicontoh. Tayyib. Sehingga orang buktinya tidak ada sahabat yang melakukannya setelah Nabi meninggal. Iya kan? Iya. Sama menyiram air, bunga, itu semua tidak ada manfaatnya, bahkan itu semuanya bid'ah. Naam. Semuanya bid'ah. Selesai pembahasan ziarah kubur. Pada pertemuan akan datang akan dibahas perkara yang diharamkan di sisi kuburan. Ada beberapa perkara yang diharamkan.
Nah, itulah nanti yang paling banyak kita bahas, pelanggaran-pelanggaran, membangun kuburan, dikasih batu nisan, dicat, dikapuri, dibangun, dibuatkan atap, dikasih pagar, dikasih atap, dibuatkan rumah, sudah itu dikasih lampu, sudah itu dikasih lagi lilin, sudah itu dikasih lagi apa? Nah, macam-macam dikasih nanti. Sehingga bangunan kuburannya itu semakin indah sekali. Dikasih kelambu, orang datang beribadah ke sana. Saya kira ini cukup. Allah a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadal barakallahu fiikum.